Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali zat yang merupakan senyawa asam dan basa. Contohnya, lemon dan air aki yang merupakan contoh senyawa asam, atau sabun dan sirih yang merupakan contoh senyawa basa. Untuk senyawa asam, apabila kita cicipi akan terasa asam dan akan terasa kesat di tangan. Sedangkan untuk senyawa basa, jika kita cicipi akan terasa pahit dan terasa licin ketika mengenai tangan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali zat asam dan basa? Apakah harus kita cicipi dan kita pegang? Nah, untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya, karena akan sangat berbahaya. Contoh, asam sulfat dengan rumus molekul H2SO4 dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai air aki. Nah, bila asam sulfat ini terkena tangan, maka tangan kita akan melepuh seperti luka bakar, dan bila terkena mata, akan menyebabkan kebutaan. Contoh lain, natrium hidroksida dengan rumus molekul NaOH banyak digunakan untuk membersihkan saluran air bak cuci, yang apabila terkena tangan, akan terasa licin dan gatal-gatal, serta tangan mudah terluka atau teriritasi. Nah, maka bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu zat bersifat asam atau basa? Nah, cara yang tepat untuk mengidentifikasi asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator atau dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. Nah, kita bahas indikator asam basa terlebih dahulu. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu kertas lakmus, indikator universal yang bisa berupa kertas strip dan indikator larutan, serta indikator alami yang bisa diperoleh dari tanaman di sekitar kita. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, cara penggunaan kertas lakmus ini sangat mudah, yaitu dengan mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan uji, kemudian amati perubahan warna kertas lakmusnya. Dalam hal ini, senyawa yang bersifat asam akan mengubah kertas lakmus menjadi merah, senyawa basa akan menyebabkan kertas lakmus berwarna biru, dan senyawa netral tidak mengubah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus merah tetap berwarna merah, dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, dalam pengujian suatu larutan, kita harus menggunakan kedua kertas lakmus, baik kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru. Berikutnya, kelemahan dari indikator kertas lakmus ini adalah tidak bisa mengukur pH suatu zat dengan pasti dan hanya bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi gambar identifikasi asam basa berikut ini. Misalnya, terdapat 3 jenis larutan, yaitu larutan A, B, dan C dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, kita celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam masing-masingnya dan amati perubahan warna kertas lakmusnya. Nah, untuk larutan A, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa larutan A merupakan senyawa yang bersifat asam sehingga pH-nya pasti kurang dari 7. Kemudian untuk larutan B, kertas lakmus merah berubah menjadi berwarna biru dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan B merupakan senyawa basa sehingga pH-nya pasti lebih dari 7.
Selanjutnya untuk larutan C, kedua kertas lakmus yang kita gunakan tidak berubah warna, di mana kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan C merupakan senyawa netral, sehingga pH-nya adalah 7. Sifat dan pH suatu larutan juga dapat ditentukan dengan menggunakan indikator universal yang merupakan campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Nah, indikator universal ini ada dua jenis, yaitu indikator universal berbentuk kertas strip dan indikator berupa larutan. Indikator jenis ini bentuknya seperti kertas serat berupa strip dengan deretan warna seperti ini. Nah, indikator ini apabila kita celupkan ke dalam suatu larutan bisa mengalami perubahan warna sesuai dengan pH larutannya. Nah, ketika kita membeli indikator universal, biasanya pada bagian depan box sudah ada peta warna atau standar warna pH seperti ini. Nah, ini bisa kita cocokkan dengan warna indikator universal yang muncul ketika pengujian. Contoh, jika kita mencelupkan indikator universal ke suatu larutan, kemudian warna indikator berubah menjadi seperti pada gambar ini, maka kita cocokkan warnanya dengan peta warna yang ada di box indikator. Dan terlihat bahwa warnanya menunjukkan pH 10, yang artinya larutan tersebut merupakan senyawa basa. Harga suatu larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan indikator larutan, misalnya bromthymol biru, metil merah, metil jingga, atau phenolphthalein. Nah, setiap indikator larutan ini memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda, sehingga dalam uji larutan dengan beberapa indikator akan diperoleh daerah irisan pH larutan. Nah, ini artinya dalam pengujian asam basa menggunakan indikator larutan, biasanya tidak hanya menggunakan satu jenis indikator saja, dan minimal kita membutuhkan 2 indikator. Selanjutnya, berikut ini adalah trayek pH untuk beberapa indikator. Sebagai contoh, indikator metil jingga memiliki trayek pH 3,1 sampai 4,4 dan perubahan warnanya dari merah ke kuning. Nah, pada pengujian suatu larutan, jika setelah ditetesi dengan metil jingga, warna larutan berubah menjadi merah, maka pH larutannya kurang dari 3,1. Dan jika larutannya berubah menjadi berwarna kuning, maka pH larutannya lebih dari 4,4. Atau, misalnya suatu larutan kita uji dengan phenolphthalein yang trayek pH-nya 8 sampai 9,6 dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah ungu. Jika setelah ditetesi dengan phenolphthalein larutannya menjadi tidak berwarna, maka berarti pH-nya kurang dari 8. Dan jika larutannya berubah warna menjadi merah ungu, maka berarti pH larutannya lebih dari 9,6. Nah, diingat kembali bahwa dalam pengujian menggunakan trayek pH ini, kita tidak bisa menggunakan satu jenis indikator saja dan minimal menggunakan 2 indikator. Untuk contoh soal penentuan pH menggunakan trayek pH, akan kita bahas pada bagian contoh soal setelah ini. Selain menggunakan indikator sintesis seperti kertas lakmus dan indikator universal, kita juga bisa mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan indikator alami melalui pemanfaatan tumbuhan seperti bunga, sayur-sayuran, atau buah-buahan yang ada di sekitar kita. Contohnya kol ungu, bunga kembang sepatu, kunyit,
kulit manggis, dan wortel. Nah, akan tetapi bahan-bahan alam ini tidak bisa langsung kita gunakan dalam pengujian asam basa, melainkan harus kita buat dalam bentuk larutan terlebih dahulu. Jadi harus kita ekstrak dengan beberapa cara. Cara pertama, bahan alamnya kita gelus, kemudian ditambahkan sedikit air, lalu disaring. Cara yang kedua, rebus atau rendam bahan alam dalam air panas hingga menghasilkan larutan berwarna, kemudian dinginkan, dan saring. Nah, ekstrak yang kita dapatkan ini kemudian kita teteskan dengan larutan asam atau basa yang ingin kita uji. Pertanyaannya, apakah semua tumbuh-tumbuhan seperti sayuran dan buah-buahan bisa kita jadikan sebagai indikator asam basa? Nah, jawabannya adalah tidak. Bahan alam yang bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa hanyalah bahan alam yang menunjukkan warna berbeda dalam lingkungan asam, basa, dan netral. Jadi, jika bahan tersebut tidak bisa menunjukkan perubahan warna dalam asam, basa, dan netral, maka tentu tidak bisa dijadikan sebagai indikator asam basa. Berikutnya, indikator alam ini tentunya memiliki kelemahan bila dibandingkan dengan indikator sintesis, yaitu perubahan warna yang dihasilkan tidak stabil. Nah, berikut ini adalah perubahan warna dari beberapa ekstrak tanaman dalam larutan asam dan basa. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi dengan elektrode yang dirancang khusus untuk mengukur pH suatu larutan. Bila elektroda dimasukkan ke dalam suatu larutan, maka akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh adanya ion H+ dalam larutan. Nah, beda potensial ini akan menunjukkan angka yang menyatakan pH larutan tersebut. Berikut ini adalah gambar beberapa alat pH meter. Nah, jika dalam pengujian menggunakan pH meter ini, pH larutannya kurang dari 7, maka larutan tersebut merupakan larutan asam. Jika pH-nya lebih besar dari 7, maka merupakan senyawa basa, dan jika pH yang terukur tepat 7, maka merupakan senyawa netral. Soal yang pertama, dari pengujian larutan dengan kertas lakmus diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya, larutan yang bersifat asam adalah? Nah, larutan yang bersifat asam akan memerahkan kertas lakmus. Kita coba lihat satu persatu. Untuk larutan A, kertas lakmusnya berwarna merah semua, sehingga merupakan senyawa asam. Untuk larutan B, kertas lakmusnya berwarna biru semua, sehingga merupakan senyawa basa. Untuk larutan C, kertas lakmusnya berwarna merah semua, sehingga merupakan senyawa asam. Kemudian untuk larutan D, merupakan senyawa basa, karena kertas lakmusnya berwarna biru semua. Dan untuk larutan E, merupakan senyawa netral, karena kertas lakmusnya tidak berubah warna. Lakmus merah tetap berwarna merah, dan lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, maka larutan yang bersifat asam adalah larutan A dan C, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Soal yang kedua, fenoftalen dapat berubah warna dalam larutan yang mempunyai pH. Nah, suatu indikator larutan hanya dapat mengukur pH suatu larutan yang berada di sekitar trayek pH-nya, di mana trayek pH untuk fenoftalen adalah 8 sampai 9,6, yang artinya fenoftalen hanya bisa digunakan untuk mengukur pH larutan yang memiliki kisaran pH 8 sampai 9,6. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Soal yang ketiga,
Diketahui data uji asam basa suatu sampel X dengan menggunakan 3 jenis indikator berikut. Pertanyaannya, berapakah kisaran pH dari sampel tersebut? Nah, untuk soal seperti ini, kita buat dulu garis bilangan yang menyertakan seluruh angka yang ada di trayek pH ketiga indikator seperti ini. Nah, ketika kita uji dengan metil merah, sampelnya berwarna kuning. Ini menunjukkan bahwa pH-nya lebih dari 6,2. Jadi kita tarik garis dari 6,2 ke kanan seperti ini. Berikutnya dengan fenolftalin sampelnya tidak berwarna. Nah, berarti kisaran pH-nya kurang dari 8. Jadi kita tarik garis dari 8 ke kiri seperti ini. Terakhir, dengan indikator bromtimol biru, sampelnya berwarna hijau yang berarti pH-nya berada di sekitar trayek pH-nya, yaitu sekitar 6 sampai 7,6. Nah, kisaran pH dari sampel ini adalah irisan dari ketiga daerah trayek pH-nya, yaitu daerah yang diarsir ini. Sehingga kisaran pH untuk sampel X adalah lebih besar dari 6,2 dan kurang dari 7,6. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Soal keempat, perhatikan data perubahan warna beberapa indikator alam di bawah ini. Ekstrak bunga yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa adalah, ekstrak yang dapat digunakan sebagai indikator adalah ekstrak yang menunjukkan warna berbeda dalam asam, contohnya HCl, dan dalam basa, contohnya adalah NaOH. Untuk ekstrak A, warna dalam NaOH dan HCl-nya berbeda, sehingga bisa kita jadikan sebagai indikator. Untuk ekstrak B juga menunjukkan warna berbeda dalam NaOH dan HCl, jadi juga bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa. Kemudian untuk ekstrak C tidak mengalami perubahan warna dalam NaOH maupun HCl, di mana warna ekstraknya tetap hijau sehingga tidak bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa. Selanjutnya untuk opsi D, warna ekstrak dalam NaOH dan HCl berbeda. Nah, jadi bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi C, ekstrak A, B, dan D. Soal kelima, perhatikan data percobaan berikut ini. Percobaan yang menunjukkan sifat asam basa yang tepat pada saat diuji dengan kertas lakmus merah dan biru adalah, diingat kembali bahwa senyawa asam akan memerahkan kertas lakmus, senyawa basa akan membirukan kertas lakmus, dan senyawa netral tidak mengubah warna kertas lakmus. Kita lihat satu persatu. Untuk percobaan pertama, H2SO4 merupakan senyawa asam kuat, sehingga seharusnya memerahkan kertas lakmus. Jadi percobaan pertama ini datanya tidak tepat. Untuk percobaan kedua, CH3COOH ini merupakan contoh dari senyawa asam lemah, sehingga akan memerahkan kertas lakmus, sesuai dengan data yang ada di tabel ini. Berikutnya untuk percobaan ketiga, KOH. KOH ini merupakan senyawa basa sehingga seharusnya membirukan kertas lakmus. Jadi data percobaan yang ketiga ini tidak tepat. Berikutnya untuk percobaan keempat, NH4OH. Ini merupakan contoh senyawa basa lemah yang akan membirukan kertas lakmus sesuai dengan data yang ada di tabel ini. Jadi, data pada percobaan keempat ini sudah tepat. Adapun untuk percobaan terakhir, NaCl. NaCl ini merupakan contoh garam netral sehingga tidak mengubah warna kertas lakmus sesuai dengan data yang ada di tabel ini.
Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi C, larutan percobaan kedua, keempat, dan kelima. Soal keenam, pengujian suatu larutan menggunakan beberapa indikator alam menghasilkan data sebagai berikut. Larutan X tersebut kemungkinan berupa. Nah, jika kita perhatikan data yang ada di tabel, terlihat bahwa larutan X ini merupakan senyawa asam. Karena ketika diuji dengan kunyit, larutannya menjadi berwarna kuning, dengan daun pacar air berwarna merah, dengan bibit berwarna biru, dan dengan kembang sepatu berwarna merah ungu. Kita coba lihat satu persatu. Untuk opsi A, NaOH. Nah, ini adalah basa kuat, jadi tidak tepat. Untuk opsi B, KCl, ini adalah garam netral, sehingga seharusnya tidak menunjukkan perubahan warna. Untuk opsi C, HNO3, nah ini adalah senyawa asam, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Adapun untuk opsi D, NH3, dan opsi E, MgOH2 adalah senyawa basa.